saya kebetulan kan belajar ilmu hikmah ya. Belajar ilmu hikmah, saya sering meditasi, hening, pernafasan, zikir, dan bahkan saya sering ziarah kemana-mana gitu kan. Untuk supaya mata batinnya terbuka ya. Jadi saya beberapa kali melakukan puasa itu dulu ya, waktu baru belajar gitu, saya takut dengan hewan melata, ulet atau apa, itu ulet segede guling yang saya lihat. Jadi apa yang kita takutin yang akan muncul ya. Waduh. Cuman kalau misalkan diri kita misalkan ingin melihat lebih cepat, setelah pembersihan kita itu meditasi di suatu tempat yang memang tempatnya wingit. Wingit. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi kali ini kita mau coba bahas sesuatu hal yang sifatnya spiritual ya. Karena udah lama banget gak bikin konten, jadi baru ada waktu lagi. Jadi saya kedatangan tamu nih, sama Mas ya Mas? Kimondro. Nah, sama Kimondro. Jadi Kimondro ini ada sesuatu hal, pertanyaan tentang spiritual kayak gitu. Apa? Yang mau ditanya? Iya. Jadi gini Ki, saya ini kan sudah lama pengen kebuka mata batinnya. Saya udah melakukan berbagai macam cara ya. Tapi sampai sekarang belum bisa terbuka mata batinnya. Paling hanya sekedar rasa ya. Yang saya udah melakukan kayak saya kebetulan kan belajar ilmu hikmah ya. Belajar ilmu hikmah, saya sering meditasi, hening, pernafasan, zikir, dan bahkan saya sering ziarah kemana-mana gitu kan. Untuk supaya mata batinnya terbuka ya. Tapi sampai sekarang belum bisa kebuka, cuman hanya rasa doang gitu. Nah, yang saya inginkan biar mata batinnya kebuka secara lahiriah. Yes, secara lahiriah. Nah, mohon petunjuknya sama Kiseno, mungkin ada cara-cara yang lebih cepat biar mata batinnya bisa kebuka. Oke. Jadi kalau misalkan mata batin ataupun melihat yang gak kasat mata secara lahiriah itu, yang pertama itu memang ada anak-anak yang memang memiliki garis titisan, contoh anak indigo Mas. Jadi anak indigo di sini dia tanpa mempelajari pun portal gaibnya sudah terbuka. Kalau misalkan diri kita pun portal gaib yang belum terbuka, kalau hanya menurut saya itu kalau hanya kita melakukan zikir ataupun ziarah dan segala sesuatu hal itu bisa, tapi lama. Kalau misalkan portal gaib itu mau dibuka, itu biasanya kita melakukan puasa ataupun meditasi, atau bisa dikatakan tapa juga. Jadi di sini harus ada seseorang yang memahami tentang spiritual, dia harus dibuka portal gaibnya, setelah itu melakukan laku ritual puasa. Dan itu harus memang sendiri. Gitu. Kalau kita misalkan banyak orang-orang yang memang mau mempelajari tentang ilmu gaib, dia ingin melihat gaib, tapi dia sendiri pun takut dengan gaib, dan itu nggak akan bisa terbuka. Gitu. Nah, kebetulan sih kalau saya sangat kepo sekali, pengen bisa melihat ya itu. Jadi mungkin atau gini ya Ki ya, ada hijab ya, hijab penghalang itu, atau mungkin saya masih kotor atau apa aja, sehingga saya melakukan meditasi, melakukan zikir itu kan ya, pernafasan dan lain sebagainya, ya belum sampai bisa. Itu bisa, itu kemungkinan juga gitu. Jadi artinya
kita ini dengan Tuhan itu sangat dekat. Kita itu dengan Tuhan itu sangat dekat, bahkan sebagian roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Kenapa kita itu berdoa jarang terkabul dan terijabah? Karena ada batasan. Batasan ini apa? Dindingnya ini nafsu itu. Kalau nafsu itu nggak bisa kita kendalikan, otomatis kita ingin doa itu buat ke Allah nggak akan sampai. Karena terhalang dinding itu. Jadi mesti harus dibersihkan dulu ya, di diri kita ya. Ya, membersihkannya dengan cara tadi itu, Mas. Puasa. Dengan cara berpuasa, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan semua yang dilarang dengan Allah. Itu insya Allah nanti akan terbuka. Oh gitu. Cuman kalau misalkan diri kita misalkan ingin melihat lebih cepat, setelah pembersihan kita itu meditasi di suatu tempat yang memang tempatnya wingit. Wingit, sakral. Yang sakral. Kalau kita misalkan mau melihat hal gaib, belajar melihat hal gaib, kita nyarinya di mall ataupun di hotel nggak akan ketemu, Mas. Gitu logikanya. Jadi kita harus ke tempat wingit, tapi satu yang memang harus diniatkan banget, terus diterapin ke badan, jangan sampai takut, itu aja. Kalau untuk saya pribadi sih, untuk takut sih enggak ya. Kadang saya sampai untuk membuka mata batin kadang sampai jam 1, jam 2 malam ke Gunung Pancar atau ke ziarah ke Gunung Salak gitu. Berapa orang? Kadang rame-rame, kadang sendiri juga itu. Kadang sendiri itu. Cuman ya mungkin karena kadang ketika saya meditasi ini hanya atau meditasinya belum fokus, atau mungkin di diri saya mungkin karena ada hijab penghalang itu, sehingga saya belum bisa tembus ke situ. Jadi kadang ketika hijab, ketika kita meditasi di misalnya kayak di Gunung Pancar gitu kan, misalnya malam-malam gitu kan, kadang hanya kayak siluet aja, cuman tidak sampai tembus secara apa ya, secara johir ya, wujud itu ya. Jadi saya udah sering saya lakukan ya, itu belum sampai sekarang belum bisa secara wujud melihat. Makanya. Tapi kalau pengalaman spiritual itu udah kemana-mana? Saya pengalaman spiritual ya yang saya lakukan ya contohnya kayak ziarah itu ya, ke gunung atau ke ziarah ke makam-makam para wali gitu kan. Kebetulan saya juga belajar ilmu hikmah ya. Di dalam ilmu hikmah kan ada pernafasan, kundalini ya, ada meditasi gitu kan. Terus saya juga ikut torekot gitu kan. Tapi ya sampai sekarang belum kebuka juga. Insya Allah nanti bakal kebuka. Kalau misalkan ibaratkan besi harus ditempa. Setelah ditempa dia harus diasah. Nah sekarang ini kan baru penempaan. Jadi dari besi yang dia normal, ini baru ada penempaan, tapi belum pengasahan. Jadi memang kalau kita mau terjun ke spiritual, ya memang kita harus siap buat tahan makan. Jadi kita harus benar-benar kuat badan supaya kita itu ibaratkan kayak orang yang logikanya kita nggak makan 3 hari mati, ya menurut kita nggak akan mati. Jadi yang mungkin lebih cepat harus lewat puasa ya. Lebih puasa. Puasa ngebleng atau gimana? Ngebleng ya. Saya paling kalau puasa biasa aja. Misalnya saya dulu rajin Senin Kemis atau puasa Daud itu kan. Itu kulit. Nggak akan bisa, gitu ya? Itu masih kulit. Jadi artinya beban yang misalkan ada dalam diri kita, misalkan tadi perjalanan spiritual, perjalanan kehidupan kita ini banyak maksiatan ataupun nyimpangnya banyak. Nah pembersihannya, ini besi ini ibaratkan pusaka besi berkarat ya. Lebih cepat mana pakai asan atau pakai gerinda buat ngilangin karat? Gerinda. Iya. Nah kalau misalnya pakai gerinda kayak gitu, berarti kan dia harus ada listrik, ada segala macam kan. Yeah. Nah kalau puasa Senin Kamis ibaratkan cuma digosok sekali, besok digosok puasa sekali. Nah kalau gerinda kan langsung seret kayak gitu. Nah itu bebannya memang lebih berat. Makanya untuk laku lampa spiritual itu kalau mau cepat ya ngebleng. Jadi harus ngebleng ya Ki ya. Ngebleng 3 hari aja. 3 hari ngebleng ya.
Cuman emang harus di gunung. Oh, Jangan di rumah ntar digodain istri, kegoda, bahaya lagi, gagal. Kalau misalkan mau jalankan spiritual ya kita harus full fokus di spiritual, ya harus ke gunung. Tuh. sendiri ya Ki ya? Sendirilah. Kalau berdua atau bertiga berempat main gaple lagi, ntar bukannya ritual. Jadi ya penempaan itu, makanya saya bilang banyak orang yang ingin mempelajari spiritual, tapi begitu kita udah buka semuanya, kenyataannya dia takut dengan hal gaib. Karena perwujudan hal gaib ini menurut saya itu sifat. Jadi apapun yang kita takutkan itu akan mewujud itu. Jadi saya beberapa kali melakukan puasa itu dulu ya, waktu baru belajar gitu, saya takut dengan hewan melata, ulet atau apa, itu ulet segede guling yang saya lihat. Jadi apa yang kita takutin yang akan muncul ya. Waduh. Jadi nggak akan apa yang nggak kita takutin dia akan muncul, nggak. Apa yang kita takutkan itu akan muncul, karena kan dari sugesti juga. Pemikiran kita nih apa. Oh, jadi ketika kita sugesti dia akan hadir muncul. Ya. Jadi sama aja mengundang ya. Sama mengundang. Sugesti itu ya. Ya makanya gitu. Di saat kita itu lelaku itu harus menjalankan atau memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Kayak cukup Allah aja, cukup Allah aja, cukup Allah. Udah nggak usah mikir, ntar saya begini ada pocong, ntar saya begini ada kuntilanak, ada segala macam. Jangan, pasti ada nanti. Oh, jadi ketika kita sugesti itu mengundang ya, hadir ya, pasti sama hadir. Aja. Oh. Karena rasa takut itu kan ada dalam diri kita. Dengan pemikiran yang memang kita berpikir negatif, itu pasti akan mewujud menjadi perwujudan yang kita takutin. Gitu. Makanya kita diharuskan kalau untuk belajar spiritual ataupun melihat sesuatu atau tapa ataupun meditasi, berpikiran yang positif. Ya saya pernah sampai waktu itu di Gunung Pancar di Curug Kencana Wungu ya. Nah, di Curug Kencana Wungu, jadi saya di situ berendam sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Curug itu kan ada airnya deras tuh kan. Nah, saya berendam meditasi gitu kan. Harusnya 40 hari. Oh gitu. Jangan cuma sehari. Emang di situ kan ya mungkin energi alamnya juga bagus ya. Nah, di situ ada Curug Kencana Wungu gitu kan. Menurut orang di situ itu selama ini belum pernah ada orang yang mandi di situ tengah malam gitu kan. Karena menurut orang setempat itu tempatnya bingit gitu kan. Saya kan belajar ilmu hikmah, kata guru saya ketika mandi di air yang mengalir itu, ketika meditasi di situ berendam, itu energi positifnya, energi alamnya sangat tinggi, dan itu mungkin salah satu bentuk usaha saya untuk membuka mata batin gitu. Tapi ya sampai sekarang saya belum kebuka itu. Jadi kalau misalkan kayak merasakan kehadiran udah bisa. Jadi gini, paling saya hanya rasa itu kan. Jadi ketika saya ke suatu tempat, ini kok kayaknya ada yang hadir gitu kan. Cuman hanya sebatas rasa, tapi tidak kebuka wujud itu. Jadi rasa aja itu. Jadi kalau misalkan orang buka mata batin, dia diusap punggungnya atau dibaca langsung terbuka, itu bohong semua. Bohong. Jadi kalau membuka mata batin itu harus melalui ritual-ritual puasa ataupun kayak misalkan meditasi, puasa atau zikir. Dan itu pun harus dibuka portal gaibnya. Jadi saya mau coba kesampaian, konsentrasi aja. Nanti kalau saya bilang tarik kan pakai sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dirasain aja di badan. Ya. Iya. Coba guys, kita mau coba interaksiin dikit gitu. Powernya masuk gak ke badan dia. Konsentrasinya yang tinggi. Sholawat ya. Jadi gini nanti Mas, pas saya tarik tapi sholawat dalam arti tahan gitu. Terus jangan ditahan badannya kalau dia mau gerak atau apa ya. Iya. Bismillah. Bismillah.
Assalamualaikum. Tarik. Dah cukup, buka aja matanya. Yang dirasa apa? Rasanya Ki, kalau rasa yang rasa kayak ada yang hadir aja, cuman saya tidak Bisa melihat, enggak, yang dirasakan aja. Di saat tadi narik, terus berasa apa gitu ke badan? Badannya agak lemes gitu ya, agak dingin gitu ya, paling gitu aja. Tapi nanti kalau misalkan kepala pusing ngasih tahu saya ya. Ya, Kalau sekarang belum nggak apa-apa. Ya udah, kalau misalkan Bapak ini kan selama ini mungkin udah kemana-mana nggak bisa gitu kan, nggak bisa kebuka portal gaibnya. Mau nggak kalau misalkan nanti saya tes sendirian di gunung 3 hari 3 malam, ngebleng ya, nggak makan nggak minum ya? ngebleng ya. Ngebleng, nggak makan nggak minum. Boleh Ki. Boleh ya, Boleh, tapi Ki. mantep ya. Iya, insya Allah. Nah, jadi nanti saya coba mau uji dia, mau ngetes dia buat untuk puasa ngebleng. Mungkin kalau untuk saat ini nggak bisa ya, karena berbenturan dengan Ramadan. Mungkin setelah Lebaran. Iya. Setelah Lebaran nanti saya coba tempa dan dobrak mata batinnya supaya dia bisa melihat gaib secara wujud. Yaudah guys, kayaknya cukup sekian ngobrol kita hari ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.